Bapak Mikdam, pemakalah yang ke-6 Ibu Lilis Endang ya. Kemudian pemakalah yang ke-7 Pak Wawan ya. Nanti akan secara berurutan akan menyampaikan paparannya. Nah, ini Bapak dan Ibu lah link umpan balik dan polling pemakalah tadi ya, Bapak dan Ibu. Nanti untuk memudahkan nanti saya share di chatroom ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. Itu saja Bapak dan Ibu ya terkait dengan bagaimana kegiatan pemakalah menyampaikan ya, sekaligus Bapak dan Ibu peserta nanti akan memberikan umpan balik dan mengisi polling ini gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, supaya ini kegiatan lebih efektif ya, kita akan mulai saja dengan pemakalah yang pertama ya. Saya persilakan pemakalah yang pertama, waktunya 10 menit ya. Nanti setelah selesai dilanjut dengan pemakalah yang kedua, waktunya juga 10 menit sampai ke pemakalah yang keempat ya untuk sesi pertama ini. Saya persilahkan, silakan pemakalah pertama. Terima kasih. Terdengar suaranya? Terdengar Pak, terdengar. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya panjatkan pada Tuhan atas nikmat sehat, nikmat mengalahkan rasa malas, juga kepada Bapak moderator dan Ibu Reni di pembahas, serta rekan-rekan pemakalah, mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Amin. Judul dari presentasi ini adalah upaya membantu fokus siswa terhadap objek gambar dengan menggunakan bingkai frame pada materi menggambar model. Ini penelitian pada mata pelajaran seni budaya, Pak. Kebetulan saya mengajar seni budaya, yang dilakukan pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Latar belakang dari permasalahan yang saya alami, ketika siswa diberi materi menggambar model, karena ada menggambar model pada semester pertama, itu syarat menggambar model adalah siswa harus fokus terhadap objek yang menjadi gambar. Jadi menggambar model itu memiliki perbedaan dengan menggambar yang lain karena seolah-olah dia tuh harus memindahkan apa yang dia lihat kepada bidang gambar. Ya, Pak Dudi itu bisa di share screen yang ini, Pak Gun di share screen itunya. Silakan di share. Ya. Oh iya. Silakan waktu 10 menit itu dengan langsung di share screen ya. Sudah bisa Pak Agun? Ini dari dikirim kemarin. Oh, panitianya belum ngasih ya, ngasih izin ya. Pak Andang, mohon bisa dibantu. Ini bisa digunakan nggak, Pak? Bisa itu. Pak Andang? Ya, sudah bisa Pak, silakan udah di-share ini. Ya. Udah di-share bebas ya? Bisa. Ya, share bebas silakan. Ya udah bisa, Pak. Ya. Udah. Ini bisa ya, Pak? Sudah di-share bebas katanya, silakan di-share screen. Ya ini, Pak. Jadi dalam belum tampil Pak Agun. Share screen-nya belum tampil. Oh, bentar. Pak Din. Bapak. Din, Din. Pak Agun. Ya, Pak. Pak Agun, coba diklik share screen. Iya, Pak. Gimana? Share screen-nya. Oh, share screen ya. Ya, share screen. Mana? Ya. Gimana Pak, bisa Pak? Nah, tuh. Ya, silakan Pak Agun sudah bisa. Ya, waktunya 10 menit ya Pak Agun ya. Ya, kembali tadi permasalahan yang saya temui Bapak Ibu ketika menggambar, siswa itu seolah tidak terfokus pandangannya pada objek gambar karena seolah pandangannya melihat kanan dan ke kiri
akhirnya hasil gambarnya tidak maksimal. Ada yang proporsinya ke arah samping, komposisinya tidak betul, dan sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut, saya seolah tidak sengaja, saya melubangi sebuah kertas. Kemudian dari lubang kertas tadi saya melihat sebuah benda, dan kemudian benda tadi menjadi terarah. Yang saya lihat itu menjadi terfokus. Kemudian saya berinisiatif untuk membantu fokus siswa dalam membuat gambar model dengan membuat potongan kardus, karton manila, ukuran 40x40, kemudian saya lubangi tengahnya, kemudian saya beri penopang, dan disimpan di hadapan siswa, agar pandangan siswa itu terarah seperti pada gambar yang saya tampilkan. Kemudian untuk metode penelitian, itu penelitian yang tadi Ibu Hajah Rania katakan, bahwa penelitian tindakan kelas adalah upaya saya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas, terutama dalam materi menggambar model. Dalam kegiatan penelitian, saya mencoba meminta bantuan rekan saya sesama guru sini untuk aktivitas belajar siswa, kemudian juga untuk mengamati aktivitas belajar guru, mengajar guru maksud saya, agar apa yang saya atau guru lakukan itu kelemahan-kelemahannya dapat ditanggulangi atau nanti diperbaiki pada berikutnya. Penelitian tindakan kelas yang saya lakukan terdiri dari dua pertemuan dengan tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun hasil pengumpulan data yang saya gunakan adalah berasal dari hasil belajar siswa dalam membuat gambar model, kemudian hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan guru. Respon siswa juga saya ambil karena ini untuk mengetahui pendapat siswa tentang media yang digunakan. Kemudian dokumentasi kegiatan pembelajaran sebagai bukti bahwa kegiatan ini memang dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya untuk temuan persikus, Bu. Untuk tadi saya sudah katakan bahwa pada kondisi awal nilai rata-rata yang didapat siswa adalah sekitar 61,12. Kemudian setelah kita menggunakan media pembelajaran bingkai atau prem tadi, meningkat pada siklus 1 menjadi 67,50. Adapun langkah pembelajarannya, saya meminta setelah kita memberi motivasi atau persepsi ketika awal pertemuan, kemudian saya meminta siswa untuk menempatkan bingkai prem di depannya masing-masing. Kemudian siswa dibuat atau diminta untuk membuat formasi melingkar memenuhi ruangan kelas. Saya tempatkan sebuah objek gambar berupa pot bunga di tengah-tengah kelas dan meminta siswa untuk membuat gambar tersebut melalui frame yang telah dibuat sebelumnya. Hasilnya memang ada peningkatan dibanding pada kondisi awal. Namun ternyata masih ada beberapa siswa yang kurang, sekitar 13 orang lah, masih belum mencapai ketuntasan. Adapun hasil refleksi yang pada siklus 1 ditemukan bahwa ternyata frame yang dibuat dari karton manila terlalu lentur sehingga mudah melipat dan mengganggu aktivitas siswa. Selain itu juga formasi yang melingkar di ruangan kelas dan menempatkan objek gambar di tengah itu terlalu jauh. Siswa kesulitan untuk menangkap objek yang terlalu jauh. Akhirnya pada siklus 2, saya dengan pengamat, observer, berkesimpulan bahwa memperbaiki hal tadi, pertama adalah dengan mengganti media yang awalnya dari kertas karton manila menjadi media yang lebih keras. Misalkan bekas kardus mie. Kemudian posisi yang tadinya melingkar memenuhi ruangan kelas, saya bagi 3 menjadi tetap berkeliling, melingkar, tapi dibagi 3, kemudian setiap kelompok tadi ditempatkan objek-objek gambarnya. Sehingga otomatis antara jarak siswa dengan objek gambar menjadi lebih dekat lagi. Hasilnya, pada siklus 2 terjadi peningkatan
dari hasil yang diperoleh dari hasil gambar siswa itu sekitar 75,95. Kemudian pada pembahasan jadi diketahui bahwa aktivitas belajar siswa juga meningkat. Di sini saya tidak menyebutkan, lupa. Siswa sungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran, kemudian siswa bersemangat dalam mengungkapkan gagasan, siswa mempunyai antusiasme atau minat yang tinggi, kemudian siswa aktif bertanya, siswa merasa termotivasi, siswa saling berkompetisi. Ini rata-rata nilainya setelah ratakan sekitar untuk siklus 1 71,25% siswa yang mengerjakan yang dinilai oleh pengamat. Kemudian siklus 2 82,50. Jadi ada peningkatan aktivitas belajar siswa juga. Hasil angket untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan bingkai pada dasarnya secara garis besar siswa merasa sangat terbantu. Kalau terbantu dengan media pembelajaran ini sehingga merasa menjadi lebih menyenangkan ketika belajar. Berdasarkan grafik di sini terjadi peningkatan terhadap hasil tes kerja siswa dari kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2. Kemudian kesimpulan dari apa yang saya lakukan melalui penelitian dengan kelas, ini langkah pembelajaran seni budaya dalam materi menggambar model pada kelas 8 di SMP Negeri 2 Jatinangor dengan menggunakan bingkai atau frame telah dapat membantu fokus siswa terhadap pengamatannya pada objek gambar menjadi semakin terarah. Maka dengan demikian pandangan siswa atau pengetahuan siswa menjadi lebih jelas. Hasilnya dari hasil gambar siswa, gambar yang berhasil dikumpulkan memiliki kemiripan dengan objek yang ditampilkan. Kemudian rekomendasi bagi guru yang misalkan mengikuti apa yang saya lakukan, saya sarankan untuk memilih media pembelajaran tadi dari bahan-bahan yang mudah, tentu murah, dan juga mudah didapatkan, dan pengerjaannya simpel, sederhana. Untuk siswa, sebaiknya siswa dalam membuat gambar model ini lebih banyak berlatih, karena membuat gambar itu tidak hanya melalui bakat saja. Ketika dilatih dan mengikuti aturan, semua kegiatan gambar bisa dilakukan. Untuk pihak sekolah, saya menyarankan agar lebih memfasilitasi kegiatan berkarya seni, misalnya dengan menyediakan ruangan yang khusus untuk praktek seni. Ya, karena memang untuk praktek seni selain menggambar itu ada melukis, menari, dan lain sebagainya, sehingga memerlukan ruangan yang khusus yang tidak terganggu oleh kegiatan yang lain. Referensinya seperti ini. Kira-kira demikian pembahasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat buat semuanya. Mohon bimbingan dari dari Bu Haji agar apa yang saya lakukan melalui penelitian dengan kelas ini menjadi lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agun Ridwan yang telah memberikan paparannya. Waktunya pas 10 menit ya. Kita kasih aplaus buat Pak Agun Ridwan. Bisa klik di reaction ya Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu kepada pemakalah yang kedua, yaitu Ibu Sri Haryanti. Kami persilakan, waktunya 10 menit. Untuk Pak Ridwan, Pak Agun ya, Pak Agun Ridwan mungkin bisa di screen-nya di. Silakan Bu Sri. Terima kasih Bapak Dudi atas kesempatannya selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Sudah terdengar jelas, Bu. Alhamdulillah.
Saya sedang share screen, apakah sudah tampil juga? Sudah tampil, sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Reni Sofiraini MPD selaku pembahas, Bapak Muhammad Dudi Solahuddin MPD selaku moderator, Bapak Ibu panitia, para pemakalah, para peserta, Bapak Ibu hebat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Perkenalkan, saya Sri Haryanti Hasanah dari SMA 5 Cimahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan PTK saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam menu pengolah kata melalui pembelajaran reciprocal teaching. Saya mengajar BTIK atau Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Latar belakang dalam penelitian saya yang pertama adalah salah satu strategi pembelajaran yang bersifat student center. Mata pelajaran BTIK membutuhkan model pembelajaran yang menggali keaktifan dan kemandirian siswa agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Karena siswa akan kurang paham apabila hanya diam dan mendengarkan. Lalu pemahaman siswa dalam pembelajaran. Ditemukan kasus pada saat pembelajaran BTIK berlangsung, ketika siswa sedang praktek, siswa dapat menggunakan menu dan ikon pada aplikasi di komputer. Siswa dapat praktek dan mengetahui fungsinya. Tetapi ketika setelah selesai praktek ada yang bertanya atau menjelaskan kembali, beberapa siswa masih lupa dengan nama ikon atau menu tersebut. Sehingga diperlukan model pembelajaran yang lebih bermakna dan berkesan agar materi lebih dipahami dan dimengerti sehingga diingat siswa dalam jangka yang panjang. Lalu ketuntasan pembelajaran pada sebelumnya adalah kurang dari 85%. Metodologi penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPS 3 SMA 5 Cimahi yang berjumlah 33 orang siswa pada tahun pelajaran 2018-2019. Adapun instrumen penelitiannya, yang pertama lembar observasi yang digunakan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa selama penelitian berlangsung dan diisi oleh observer. Lalu ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa di sini dibuat khusus sesuai dengan tahapan reciprocal teaching. Reciprocal teaching atau pembelajaran terbalik, ada yang mengatakan seperti itu, ada juga yang menyebutnya pembelajaran timbal balik. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada tahapan pembelajaran reciprocal teaching ada langkah di mana guru menunjuk siswa berperan menjadi guru, jadi menjelaskan kembali pengetahuan yang telah didapatnya kepada teman-teman. Adapun lembar kerja siswa tahapannya adalah yang pertama, siswa diberi bahan ajar. Saya beri waktu untuk literasi 2-3 menit untuk membiasakan kembali literasi. Setelah itu siswa membuat kesimpulan atau membuat rangkuman dari bahan ajar tersebut, poin pentingnya. Lalu siswa membuat pertanyaan baik itu mengenai materi yang kurang paham ataupun materi yang akan ditanyakan kepada kelompok siswa yang lain. Lalu setelah itu siswa memprediksikan persoalan apa yang akan diangkat dari materi yang sedang dibahas, baik itu memprediksikan baik itu bentuk pertanyaan ataupun bentuk alternatif jawaban ketika nanti sesi tanya jawab siswa berlangsung. Lalu tahap terakhir adalah mengklarifikasi atau menjelaskan kembali. Di sini siswa ditunjuk berperan sebagai guru dan membagi pengetahuan kepada teman-temannya. Lalu tes tertulis dan ada juga jurnal untuk mengetahui respon siswa. Prosedur penelitian terdiri dari 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 3 pertemuan. Masing-masing tahapan pada 2 siklus ada tahap perencanaan di mana peneliti membuat instrumen penelitian, ada tahap tindakan dilaksanakannya penelitian, lalu observasi pengamat selama penelitian, lalu refleksi untuk memperbaiki apa yang kurang-kurang pada pertemuan sebelumnya agar tidak terjadi di pertemuan berikutnya. Analisis data yang diambil adalah hasil pekerjaan siswa, yaitu dari hasil tes tulis untuk
mengetahui hasil belajar siswa, lalu hasil observasi, dan hasil pengisian jurnal. Temuan per siklus 1 dilaksanakan 3 pertemuan. Pada pertemuan pertama di siklus 1, banyak kekurangan karena siswa masih menyesuaikan dengan model pembelajaran. Beberapa siswa masih kurang aktif, ketika ditunjuk pun masih ada yang malu-malu, tetapi ada juga siswa yang memang berani, lalu pengelolaan waktu guru pun masih kurang baik. Lalu di pertemuan kedua di siklus 1 diperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Pertemuan ketiga pun diperbaiki dari hasil refleksi. Ketika diberikan post-test di siklus 1, alhamdulillah ada peningkatan di hasil belajar siswa, rata-rata yang sebelumnya di prasiklus 71 menjadi 79. Di siklus 2, siswa pelaksanaan sama 3 pertemuan juga, siswa sudah cukup aktif dalam membahas materi pelajaran, antusias dan semangat, terlebih lagi pada saat siswa berperan sebagai guru, siswa membawakan dengan pembawaannya masing-masing. Ada yang malu-malu, tapi ada juga yang berani, ada yang menirukan cara guru lain mengajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan siswa-siswa lain lebih interaktif dan komunikatif untuk tanya jawab kepada siswa yang berperan sebagai guru. Hasil rata-rata pun meningkat dibandingkan dengan siklus 1 menjadi 86,27. Berikut tampilan grafis hasil belajar siswa siklus 1 dan siklus 2. Nilai rata-rata saat prasiklus itu 71, di siklus 1 menjadi 79, dan di siklus 2 menjadi 86. Ketuntasan pun meningkat. Dari hasil pembelajaran menggunakan reciprocal teaching, terjadi peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan, dapat dilihat dari rata-rata siswa dan persentase ketuntasan siswa. Jumlah siswa yang tuntas meningkat. Pembelajaran BTIK dengan model reciprocal teaching ditinjau dari segi interaksi siswa dan guru, menunjukkan adanya perubahan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Siswa menjadi terpola, kebiasaan siswa menjadi berubah, literasi kembali dibudidayakan, siswa lebih aktif, terutama keberanian siswa pun tergali. Siswa tidak malu-malu lagi dan berani mencoba untuk menyelesaikan persoalan atau praktek sendiri terlebih dahulu. Ditinjau dari keefektifan menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching, peran model pembelajaran reciprocal teaching memberikan pengaruh yang cukup besar karena terlihat dari hasil belajar siswa yang meningkat dari siklus 1 dan siklus 2. Kesimpulan pada penelitian ini, hasil belajar siswa meningkat cukup signifikan, terlihat dari rata-rata nilai siswa pada saat prasiklus 71, siklus 1 79, siklus 2 menjadi 86. Lalu berdasarkan pembelajaran klasikal, pembelajaran mencapai ketuntasan karena jumlah siswa yang nilainya tuntas lebih besar sama dengan 85%. Sebagian besar siswa memiliki respon positif terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Saran, kita harus lebih menggali dan memotivasi siswa pada awal pembelajaran dengan menggunakan model reciprocal teaching, serta guru juga dapat menggunakan model reciprocal teaching sebagai alternatif pembelajaran yang menggali keaktifan dan kemandirian siswa. Lalu sarannya pada saat pembuatan LKS kita harus lebih kreatif dan menggali kemampuan siswa agar tahapan reciprocal teaching tercapai dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Berikut referensi yang digunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon bimbingan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Haryanti yang telah memaparkan ya makalahnya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke pemakalah yang ketiga ya. Saya persilahkan kepada Ibu Ratu Andriani ya untuk memaparkan hasil penelitiannya.
Kami persilahkan kepada Ibu Ratu Andriani. Waktunya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya di sini akan membahas tentang kegiatan guru dalam implementasi program penguatan pendidikan karakter akhlak mulia peserta didik terhadap capaian standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap di 10 sekolah dasar wilayah bina koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Barengbong Kabupaten Garut. Yang melatar belakangi izin Bu, bisa share screen-nya Bu? Adalah ya. Bu Ratu bisa ini share screen? Sudah share screen? Belum tampil Bu. Ini sudah. Oh, belum tampil ya? Ya, sebentar. belum tampil di. Sebentar. Sudah Pak, sudah muncul? Sedang proses Bu. Ya, sudah tampil Bu. Silakan Bu, dilanjut. Pilih. Sudah. Maaf sebelumnya, suara saya agak ini flu Pak. Iya, ini judul saya. Kita tadi sudah dijelaskan. Yang latar belakangi adalah Undang-Undang Sisdiknas, yaitu tentang pendidikan adalah usaha sarana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, mengendalikan kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Latar belakang berikutnya adalah peningkatan kinerja dan kompetensi guru dalam tupoksinya membentuk karakter akhlak mulia peserta didik dalam capaian standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap. Yang saya fokuskan pada masalah pembelajaran adalah rendahnya kinerja dan kompetensi guru dalam tupoksinya membentuk karakter akhlak mulia peserta didik dalam standar capaian kompetensi lulusan pada dimensi sikap ini. Kebanyakan guru tidak berfokus pada pengembangan pembentukan potensi peserta didik, khusus membentuk karakter akhlak mulia peserta didik. Kemudian yang menjadi visi saya adalah meningkatkan kinerja dan kompetensi guru dalam tupoksinya membentuk karakter akhlak mulia peserta didik melalui program kegiatan penguatan pendidikan karakter di 10 sekolah dasar wilayah bina koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Barengbong Kabupaten Garut. Yang menjadi misi adalah yang pertama meningkatkan kinerja dan kompetensi guru dalam tupoksinya membentuk karakter akhlak mulia peserta didik melalui pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan ataupun pelatihan. Kemudian melakukan pengawasan supervisi akademik kepada guru dalam melaksanakan tupoksinya membentuk karakter akhlak mulia peserta didik terhadap capaian standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap. Misi yang ketiga adalah melakukan pengawasan monitoring evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan pembiasaan yang memiliki nilai-nilai yang baik agar dapat membangun perilaku akhlak mulia peserta didik secara konsisten dan terus-menerus. Kemudian yang menjadi tujuan adalah terwujudnya lingkungan sekolah yang sinergis antara guru, peserta didik, dan para stakeholder sehingga mampu membentuk karakter akhlak mulia peserta didik di 10 sekolah dasar wilayah bina, koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Barengbong, Kabupaten Garut. Dan yang menjadi tujuan khusus saya adalah guru mampu meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam tupoksinya membentuk karakter akhlak mulia peserta didik. Kemudian sekolah mampu membentuk karakter akhlak mulia peserta didik sebagai pemenuh
pemenuhan capaian standar kompetensi lulusan pada dimensi akhlak mulia peserta didik secara terus-menerus dan konsisten. Yang menjadi aspek-aspek pengawasan supervisi akademik adalah pembinaan kegiatan guru melalui program penguatan pendidikan karakter di sekolah, kemudian pemantauan standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap melalui pelaksanaan kegiatan guru dalam program penguatan pendidikan karakter, kemudian penilaian kinerja guru dalam pelaksanaan program kegiatan penguatan pendidikan karakter, dan pembimbingan pelatihan selama pelaksanaan kegiatan guru dalam program penguatan pendidikan karakter. Yang menjadi strategi adalah strategi pendidik, strategi brand, strategi paksaan. Yang dimaksud dengan strategi fasilitas atau facility strategi adalah semacam rekayasa lingkungan. Lingkungan dikondisikan dalam tujuan membentuk habit atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat dilakukan peserta didik, bukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan akhlak mulianya. Seperti misalnya diadakannya sholat duha berjamaah. Kemudian strategi pendidikan adalah dalam ekstrakurikuler. Seperti ada suara yang masuk ya Pak. Misalnya strategi pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat berpartisipasi aktif dari setiap dari kegiatan ekstrakurikuler di setiap sekolah yang melibatkan peserta didik secara aktif yang bertujuan untuk membentuk karakter ahli peserta didik. Dari setiap kegiatan tersebut diterapkan penanaman nilai-nilai akhlak mulia yang memang harus mereka pahami. Strategi bujukan, persuasif strategi adalah seperti misalnya pemberian nasihat atau pengarahan dari setiap kegiatan. Strategi perusahaan dalam bentuk reward and punishment atau hadiah dan hukuman. Jadi peserta didik dikondisikan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, dan ketika peserta didik tidak bisa melakukan hal yang baik, maka akan diberikan semacam punishment, tapi yang punishment yang tidak yang bersifat konstruktif. Kemudian langkah-langkah dalam mencapai strategi seperti biasa, saya menggunakan strategi manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Kesimpulan dari ini adalah keberhasilan program kegiatan penguatan pendidikan karakter memerlukan keterlibatan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru secara sinergis. Jadi yang dimaksud pengawas juga hendaknya menjadi konsultan pendidikan yang senantiasa menjadi pendamping bagi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru haruslah menjadi agen perubahan dan pelopor dalam inovasi pendidikan di sekolahnya masing-masing. Mutu pendidikan sekolah banyak bergantung kepada kemampuan profesional pengawas sekolah. Refleksinya adalah pengawas sekolah dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap berbagai inovasi pendidikan yang akselerasinya begitu kencang dari masa ke masa. Harus bersifat dinamis dari setiap perubahan yang ada terjadi di lingkungan pendidikan. Seperti yang tadi Pak Prof. Abdur katakan, bahwa kenapa harus bersifat, kita tidak menyangka tiba-tiba dalam kondisi 1 tahun kita terserang corona dan terkondisi harus menggunakan metode pembelajaran secara daring yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Betul, didiklah anak pada zamannya. Harus bersifat dinamis seperti itu. Kemudian kepekaan yang dimaksud dan lain ditunjuk dengan sikap antisipatif dan responsif terhadap berbagai perubahan kebijakan pendidikan, senantiasa merancang tugas pengawasannya secara lebih terarah. Itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon bimbingannya untuk penulisan jurnal ataupun makalah selanjutnya. Pada Ibu Dr. Reni, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratu Andriani. Mari kita kasih aplaus buat Bu Ratu ya,
bisa di-klik di reaction Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi yang pertama ini kita masih ada satu pemakalah ya. Sebelum Ibu Hajah Reni menyampaikan pembahasannya. Saya persilahkan Pak Asep ya. Pak Asep untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini dapat diberikan kesempatan ya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami di sekolah bersama dengan kepala sekolah dan juga wakil kurikulum, dan saya adalah staf kurikulum dan juga guru kelas 3, juga menjadi pendamping untuk kelas 6 ya. Hari ini kita akan coba memberikan presentasi terkait dengan mengidentifikasi aspek-aspek keterampilan abad 21 dalam ujian sekolah SDIT Alia Kota Bogor bentuk penugasan. Ya, latar belakangnya ujian sekolah. Ujian sekolah itu merupakan salah satu bentuk pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan, yang biasanya jumlahnya dulu dan sekarang itu masih lebih besar dibandingkan dengan ujian nasional. Dan sekarang ujian nasional sudah tidak ada, dan ternyata ujian sekolah pun mengacu kepada konsep merdeka belajar yang sedang digemingkan oleh pemerintah saat ini. Bahkan di Hari Pendidikan pun disampaikan serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Ini menjadi sebuah motivasi awal kami dari SDIT Alia untuk menentukan, memberikan alternatif ujian sekolah yang dilakukan di SDIT Alia. Sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021, di mana bentuk ujian diantaranya ada portofolio, bentuk penugasan, tes daring, luring, dan juga bentuk kegiatan lain yang dirancang oleh satuan pendidikan. Dan kami memilih bentuk portofolio dan juga penugasan. Dalam hal ini, penjelasan yang akan diteliti atau hal yang akan diidentifikasi adalah bagaimana bentuk penugasan ini bisa mengampu beberapa aspek dalam keterampilan abad 21. Sehingga menjadi alasan untuk kami tetap mengembangkan bentuk ujian lain selain dari tes tulis atau tes daring yang biasanya mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ya bagaimana proses yang dilakukan jika dalam bentuk daring ataupun luring. Butuh persiapan yang luar biasa, pembuatan kisi-kisi dan sebagainya, dan juga pengawasan, tetapi kita berikan kesempatan untuk merdeka belajar sesuai dengan amanah dari kementerian dan juga refleksi yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bukunya ya, terkait dengan merdeka belajar. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil sampel dengan simple random sampling menggunakan Excel, diambil 30 siswa yang sudah merencanakan kegiatan bentuk penugasan atau proyek dari 116 siswa di tahun ajaran ini ya, 2020-2021. Lalu anak-anak diberikan assessment as learning ya. Assessment as learning yang dikembangkan dari tinjauan pustaka mengenai indikator-indikator pencapaian kompetensi abad 21. Menurut National Education bahwa keterampilan abad 21 itu ada 4 ya, tapi sebenarnya masih banyak teori-teori yang lain menyampaikan keterampilan abad 21 dan irisan-irisan dengan profil pelajar Pancasila diantaranya adalah keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan berkreatif dan inovasi. Gitu ya. Dan analisis yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian dilakukan dengan assessment as learning dan simple random sampling, ternyata dari produk yang dibuat ya, oleh siswa, ternyata 47% mereka membuat dalam bentuk maket atau miniatur pembelajaran.
Ya, untuk selanjutnya juga pemanfaatan barang bekas ada di posisi kedua, yaitu 27%. Ini adalah produk-produk yang dibuat ya oleh siswa dalam ujian sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret sampai dengan 6 Mei kemarin terakhir. Untuk selanjutnya, dan didapatkan hasil bahwa siswa sekitar 93% mampu untuk sangat baik dalam aspek berpikir kritis, ya. Dan 88% baik dalam komunikasi, aspek komunikasi, 87% baik dalam aspek kolaborasi dan juga kreativitas dan inovasi. Ya, ini adalah beberapa indikator-indikator yang digunakan hasil dari temuan kajian pustaka bahwa dalam aspek berpikir kritis itu mencapai 100% ya. Jadi siswa sungguh-sungguh untuk membuat proyek yang bermanfaat. Jadi hasil dari assessment learning diturunkan lewat indikator dan juga memastikan bahwa proyek ini sangat bermanfaat. Jadi luar biasa. Selanjutnya juga memastikan proyek yang saya buat selesai tepat waktu. Jadi ada batas waktu penyelesaian proyek itu tanggal 27 ya, 27 pembuatan proyeknya. Dan ini dilakukan penelitiannya sebelum tanggal 28. Selanjutnya ada yang perlu ditingkatkan, yaitu 67%. Bertanya pada orang lain tentang permasalahan yang dihadapi sebagai bentuk untuk sebagai masukan untuk menentukan proyek yang akan dibuat. Jadi ada 67% yang masih di bawah standar ya. Ternyata hal ini belum banyak dilakukan oleh siswa di kelas 6 tersebut, bertanya pada orang lain ya tentang permasalahan yang dihadapi. Jadi langsung berpikir pada proses perencanaan pembuatan produk, semangat di sana. Karena kita sebelum melaksanakan hal ini kita adakan dulu siklus 1. Siklus 1 itu berupa paparan umum. Dari paparan umum tersebut itu tanggal 12 Maret. Lalu setiap siswa memikirkan produk atau proyek, jadi langsung mereka berpikir pada proyek dan produk. Selanjutnya mereka akan berkonsultasi dengan para wali kelas. Saya ingin membuat ini, membuat produk ini, produk itu, dan nanti wali kelas akan memberikan ACC terkait dengan produk yang ingin mereka buat. Dan lalu setelah produk-produk tersebut sudah direncanakan, setiap siswa tadi akan melaksanakan proyek tersebut dan tim dari kelas 6 tadi akan menyampaikan terkait dengan prosedur-prosedur penyusunan produk dan penyusunan laporan penyelesaiannya, gitu ya. Itu dari aspek pertama, aspek berpikir kritis. Untuk yang kedua, dari aspek kreativitas, di sini 60% masih memiliki banyak ide, hanya 60%. Dan juga untuk yang tertinggi adalah menyenangi masukan tentang proyek untuk perbaikan. Jadi pada saat wali kelas memberikan masukan, itu sangat tertantang sekali untuk bisa memperbaiki proyeknya. Untuk selanjutnya juga memaksimalkan usaha proyek yang kreatif. Pada aspek komunikasi, di sini ada yang tertinggi yaitu bertanya tentang kendala selama merencanakan proyek. Jadi wali kelas sangat aktif mendapatkan pertanyaan-pertanyaan gitu ya terkait dengan proyek ini dan konsultasi terkait dengan penyelesaian produk. Dan masih ada 73% menceritakan proyek kepada orang lain. Orang lain di sini maksudnya adalah di luar guru dan orang tua gitu ya. Untuk aspek kolaborasi di masa pandemi ini menjadi kendala sebenarnya, tetapi ternyata 100% menyatakan bahwa menilai dengan adanya kerjasama itu dapat saling bertukar pikiran. Yang kedua, merasa menjadi bagian penting dan saat bekerja sama dalam kelompok. Dan masih perlu peningkatan ya, ketika berkelompok maka saya akan membagi peran. Ini masih kurang ya dalam aspek untuk kolaborasi. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi temuan-temuan beberapa aspek dalam keterampilan abad 21 yang dirinci dengan beberapa indikator hasil dari temuan kajian pustaka. Dan ini menjadi sebuah pembahasan ya. Ternyata tadi 93% itu sangat baik dalam berpikir kritis. Dari mana acuan dari sangat baik dan baik? Ini acuannya dari tentang KKM, Satuan Pendidikan. Untuk selanjutnya, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa ternyata ujian sekolah berbentuk penugasan ini mampu
mampu menampilkan sangat baik untuk keterampilan berpikir kritis dan juga baik pada aspek komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas inovasi. Dan hal ini jika dilihat kembali diliniarkan dengan kurikulum SDIT Alia, ternyata bisa menjadi masukan. Ternyata kurikulum SDIT Alia mampu mengembangkan keterampilan abad 21. Rekomendasi untuk kegiatan penelitian ini adalah yang pertama dalam timeline waktu, sebaiknya disampaikan tentang rentang waktu untuk menggali tentang proyek, mencari referensi, menggali tentang ide. Jadi di dalam timeline tersebut belum disampaikan terkait dengan hal ini, sehingga tadi masih 67% ya dalam aspek berpikir kritis, karena tidak ada jeda waktu untuk bisa mereka bertanya tidak hanya ke guru atau orang tua, tetapi juga pada pihak yang lebih master. Gitu ya. Yang kedua adalah berikan wawasan proyek yang telah dibuat sebelumnya untuk tambahan masukan bagi peserta didik yang masih kesulitan menemukan judul proyek. Dan di tahun ini, solusinya adalah kita dengan membuat pameran virtual. Jadi semua karya-karya siswa itu ditampilkan dalam pameran virtual. Ini menjadi bekal untuk tahun depan jika akan dilaksanakan bentuk penugasan proyek kembali. Yang ketiga, ujian sekolah bentuk penugasan dapat dikembangkan dengan bentuk ujian lain khas SDIT Alia. Dan yang keempat, perlu adanya kajian kurikulum SDIT Alia ke depan dalam bentuk pengembangan kurikulum sekolah sehingga aspek-aspek keterampilan abad 21 dan juga merdeka belajar itu senantiasa bisa terjalin utuh gitu ya, secara menjadi ekosistem pendidikan yang utuh di SDIT Alia. Ya, alhamdulillah demikian presentasi dari saya, referensinya dari jurnal, buku internet, dan kurikulum SDIT Alia, juga program kerja kelulusan SDIT Alia dan sumber lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Rudini ya yang telah memaparkan ya. Kita kasih aplaus buat Pak Asep Rudini ya. Silahkan bisa diklik di reaction Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk sesi pertama 4 pemakalah ya telah memaparkan hasil penelitiannya dan alhamdulillah beragam ya. Alhamdulillah beragam. Selanjutnya saya beri waktu kepada pembahas Ibu Dr. Reni Sopiareni ya untuk menyampaikan ulasannya. Juga mungkin mengingatkan ya kepada Bu Reni juga kan memberikan nilai juga ya, jangan lupa untuk memberikan nilai di link. Saya persilahkan Bu Hajah Reni. Ya. Terima kasih Pak Dudi ya sebagai moderator. Baiklah, karena di sini ada 4 orang ya. 4 orang, kalau saya membahas satu persatu itu waktunya tidak mungkin. Tapi saya dengan pertanyaan saja ya, dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan akan saya sampaikan langsung ke 4-4-annya. Nanti yang menjawab ini apa? Silahkan ya, berurutan yang seperti tadi. Nomor 1 Pak Agun, kedua Bu Sri, nomor 3 Bu Ratu, dan keempat Pak Asep ya. Pertanyaannya, yang pertama Pak Agun ya. Pak Agun, yang saya ingin tanyakan itu ya, teori apa yang mendukung ya, yang mendukung sehingga Bapak itu memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Solusinya itu tadi apa ya, dengan menggunakan frame itu ya. Nah itu ya, bingkai itu ya. Kemudian ke Ibu Sri Haryanti. Bu Sri Haryanti tadi itu dijelaskan ya dengan latar belakang seperti itu. Tentunya di sini apa ya, aktif dan pembelajaran itu agar lebih bermakna. Pembelajaran apa yang Ibu lakukan ya? Seperti halnya bermakna di sini, bermaknanya seperti apa dan pembelajarannya seperti apa ya. Kemudian Ibu Ratu mohon dijelaskan bagaimana siklus 1 dan siklus 2 itu dilakukan oleh Ibu. Ya, dan bagaimana hasilnya? Sudah dicatat ya. Kemudian Pak Asep, tindakan apa yang diberikan ya kepada peserta didik? Tindakannya ya. Tindakan apa yang diberikan ke peserta didik dan bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya?
Kemudian itu dilakukan apakah bukan apakah berapa siklus gitu. Ya. Bisa ini ya dipahami ya pertanyaan. Ya mangga, karena mengingat kita waktunya sebentar ya Pak Dudi. Jadi mohon nanti penjelasannya singkat, padat dan jelas ya. Saya dulu. Ya mangga. Ya. Saya dulu. Siapa Pak Agun dulu ya? Ya. Halo Pak Agun. Oh ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi teorinya kebetulan begini Bu, secara tidak sengaja ketika saat saya menunggu siswa sedang mengerjakan tugas menggambar, kan saya berkeliling mengamati, ternyata hasil gambarnya pada kondisi awal itu, hasil gambarnya ini komposisinya tidak seimbang, proporsinya juga jelek, kemudian tidak ada gelap terang dan sebagainya. Saya melihat mereka tuh culang-cileng, merasa Sunda Bu, bergerak ke sini, bergerak ke sini, mereka tidak fokus ketika menggambar. Secara tidak sengaja saya melubangi sebuah kertas Bu seperti ini. Kemudian saya menolong melihat ternyata benda itu menjadi lebih terfokus karena dibatasi oleh kertas tadi. Itu saya membuat sebuah bingkai, yaitu dengan ukuran kertas mie, bekas dus mie, kemudian ukuran 40 cm, sabit penopang supaya bisa berdiri. Maaf Pak Agun, ini saja yang tadi saya tanyakannya teori mendukungnya, karena kalau dalam penelitian itu kan pasti ada teori-teorinya, teori-teori apa? Ya, teori-teorinya dan kenapa menggunakan itu gitu. Ya, tadi saya katakan Bu, ternyata apa yang saya lakukan ini ternyata tidak sengaja saya temukan. Artinya ketika membuat bingkai itu saya tidak melihat referensi dari yang lain karena memang saya berpikir ini kalau dibuat seperti ini hasilnya akan lebih baik bagi siswa dan ternyata betul. Artinya kalau misalkan untuk teorinya saya tidak menemukan untuk bingkai ini gitu. Karena memang saya secara tidak sengaja Bu, artinya saya mengibaratkan ketika seorang melihat, misalkan seorang pemburu melihat binatang buruannya melalui sebuah teleskop. Artinya difokuskan penglihatan siswa atau dibatasi penglihatan siswa hanya pada objek gambar tersebut. Demikian mungkin. Jadi di dalam laporan penelitiannya tidak ada satupun teori yang dipergunakan oleh Pak Agun? Kalau untuk menggambarnya ada Pak, ada dari buku Pak. Bukan, maksudnya teori itu di dalam laporannya ada tidak? Kan pasti kita itu kalau penelitian ada teori-teorinya. Ya ada Bu teori-teorinya. Misalkan tadi saya bilang bahwa ketika membuat gambar itu ada pelatihan khusus di siswa. Karena kan kita fokusnya untuk membuat media pembelajaran. Ini media pembelajaran. Jadi dalam pandangan saya bahwa ketika membuat gambar khusus gambar model ini, saya mempermudah siswa dalam proses belajar seperti yang tadi Bapak tadi Bapak itu proses belajar yang lebih dipentingkan sehingga siswa menjadi lebih bersemangat, menyenangkan dan mampu bekerja. Ya, hatur nuhun. Enggak, selanjutnya Bu Sri. Nuhun Ibu, pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya apakah menurut pendapat saya pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa adalah pembelajaran yang memberikan kesan kepada siswa di mana siswa pada saat belajar maupun setelah selesai belajar mengatakan, Bu, saya berhasil, Bu, saya bisa mempraktekkan ini, Bu, terima kasih ilmunya, dan itu sebagai seorang guru dari siswa memberikan respon seperti itu berarti saya pun bermakna dan siswa pun bermakna. Dan tindakan yang saya lakukan untuk memperoleh pembelajaran yang bermakna itu khusus pada penelitian ini, yaitu penelitian reciprocal teaching, saya memperhatikan setiap siswa, setiap kelompok saya kelompokkan heterogen, dan ada juga yang karena saya sudah mengajar sebelumnya jadi mengetahui mana siswa yang harus membutuhkan perhatian ekstra, jadi saya bimbing sampai siswa tersebut pun berhasil. Punten Bu.
Ya, punten ya. Itu kaitannya dengan ini, Bu. Maksudnya pembelajaran resiprokal itu gitu kan bermakna menurut Ibu itu. Iya, betul. Ya, dijelaskan mangga, seperti apa gitu. Ya, terima kasih Ibu. Pembelajaran resiprokal menurut saya bermakna karena pada pembelajaran resiprokal itu menitik beratkan kepada kognitif Ibu, di mana tahapannya itu mengulang selain membaca, menyimpulkan, membuat pertanyaan sehingga mengulang dan mengulang materi tersebut, mempraktikkan sehingga diingat oleh siswa. Seperti itu, Ibu. Jawaban dari saya. Ya. Kemudian tadi Ibu ada hasilnya. Hasilnya itu aktif, antusias. Nah, itu bisa melihatnya dari mana? Dari apa ya? Aspeknya apa saja? Ibu bisa melihat bahwa itu aktif, itu antusias gitu ya. Oh, ada Ibu. Boleh. Ada teorinya ya, teori-teorinya. Ada Ibu, ada dari hasilnya. Boleh saya share screen dari laporan PTK saya, Ibu. Ada data keaktifan siswa, Ibu. Ya, di laporan itu ada. Iya, laporan iya ada di lampiran ada keaktifan siswa. Ibu mengambil dari mana referensinya? Keaktifan itu bahwa begini gitu. Referensi. Oh iya, siswa yang lebih berani, siswa yang antusias, siswa referensinya saya ambil dari beberapa penelitian yang sebelumnya, Ibu, dari yang ada di daftar pustaka saya, Ibu. Ya. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Ibu. Enggak. Pak Bu Ratu ya, Bu Ratu, mangga Bu Ratu. Iya. Untuk siklusnya, saya lakukan selama 1 tahun ajaran. Semester pertama itu saya memberikan program tanpa pembinaan, tapi langsung minta sekolah-sekolah tersebut untuk melaksanakan program. Nah, tanpa pembinaan, saya ingin tahu dulu hasil input, maksudnya bukan input, hasilnya seperti apa jika sekolah diberikan program, apakah bisa bersemester. Kemudian setelah itu, setelah muncul hasilnya pada akhir semester 1, ternyata memang tidak paham kebanyakan guru apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan fokus dari pendidikan karakter itu. Nah, kemudian di semester 2 baru di awalnya saya berikan pembinaan dulu bahwa misalnya program untuk one day one ayat itu tidak hanya harus ditekankan pada siswanya saja, tapi guru harus di sekolah dasar itu kan minimal ada 1 orang guru PAI. Nah, jadi wali kelas itu juga ikut menyetorkan ayat itu, 1 ayat ke guru PAI-nya. Dan itu pun kemudian dilaksanakan pemantauannya selama satu semester itu. Kemudian setelah 1 semester kedua itu selesai, baru diberikan pembimbingan dan pelatihan untuk progres pelaksanaan apakah program ini akan dilanjutkan atau tidak. Itu mungkin, Bu. Hasilnya seperti apa, Bu? Ibu punten. Kalau itu yang Ibu lakukan itu, bentar, sekedap Bu. Ya. Penelitiannya itu penelitian apa, Bu? Yang dilakukan Ibu itu? Penelitiannya? Jenis penelitiannya apa? Sekolah. Yang dilakukan? Sekolah. Kan kalau tadi Pak Asep itu kan deskriptif kualitatif. Iya. Ibu itu apa? PTS, PTK atau apa gitu? Oh, ya, eksperimen atau apa gitu yang dilakukan Ibu? Kalau saya mungkin deskriptif kualitatif mungkin ya, Bu ya. Baru mungkin ya, Bu ya. Ya. Ya, oke. Ya. Ya, turun Bu Ratu. Ya, jadi kita dikejar waktu. Jadi enggak sama-sama. Satu lagi Pak Asep ya. Iya, Ibu hatur nuhun. Punten jadi sakedap-sakedapnya pembahasan kan harusnya teh bahas gitu, tapi waktu ya mangga. Ibu terus kadangunya alhamdulillah. Ibu jelas. Berdasarkan siklus 1 ada di grafik 1. Jadi di siklus 1 tanggal 12 Maret pertemuan lewat Zoom meeting, dan juga setelah itu di pertemuan keduanya secara daring ya, karena konsultasi lewat WhatsApp akhirnya didapatkan bahwa 47% siswa itu memilih maket atau miniatur dalam perencanaan proyek, 27% memilih pemanfaatan barang bekas, dan 7% memilih
produk alat peraga dan lainnya gitu ya. Itu siklus 1. Jadi yang dilakukan itu adalah siswa ikutan Zoom, lalu siswa berkonsultasi lewat wali kelas gitu ya. Pada siklus 2-nya sama, dilakukan lewat Zoom meeting juga sekitar awalan April. Di siklus 2 ini disampaikan tentang timeline ya, timeline, dan akhirnya ternyata 97% siswa membuat rencana proyek dan hampir 100% memastikan bahwa proyek akan selesai dengan tepat waktu gitu ya. Dan ini yang dilakukan siswa, kegiatan-kegiatannya tanggal 12 Maret pembuatan proyek, penyiapan bahan gitu ya dan sebagainya, konsultasi, sampai dengan tanggal 29 pembuatan laporan tertulis. Dan sebenarnya perlu karena kita penelitiannya masih mengidentifikasi aspek-aspek keterampilan dalam aspek ini ya Bu ya, perencanaannya gitu ya, sehingga perlu ada nanti direkomendasi lanjutan untuk penelitian tersebut gitu Bu, penelitian ini. Jadi masih tahap awal identifikasi, karena judulnya pun sama Ibu, mengidentifikasi. Ya, okay. Mungkin itu Bu Reni, mohon masukannya. Pak Asep, kemudian sebetulnya tindakan apa yang dilakukan Pak Asep itu? Apakah instrumen aja, kemudian tanggal sekian instrumennya dipilih atau gimana? Oh iya, yang dilakukan itu memberikan assessment as learning, Bu. Jadi memberikan Google Form kepada siswa untuk merefleksikan mereka sendiri aktivitas yang mereka lakukan sebelum membuat proyek tersebut gitu. Dari situ nanti dianalisis ya sesuai dengan skala Goodman. Jadi ada ya, tidak gitu. Kalau ya nanti sesuai 1, kalau tidak ya 0. Akhirnya semua indikator tersebut lalu dirata-ratakan gitu Bu, sesuai dengan aspek keterampilan abad 21-nya. Jadi actionnya itu hanya platform yang gitu aja ya. Jadi tidak secara langsung ke siswa actionnya. Iya, actionnya itu lewat konsultasi WhatsApp dan juga Google Zoom, plus juga diberikan assessment as learning gitu Bu. Ya, atur nuhun. Atur nuhun Pak Asep. Sami-sami Bu. Saya serahkan kembali ke Pak Dudi ya Pak Dudi. 3 lagi ya sekarang yang tampil. Terima kasih Bu Reni ya. Mohon maaf ya Bapak dan Bu, memang waktunya terbatas ya, sehingga tidak bisa menyampaikan secara panjang lebar. Namun demikian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pembahas Ibu Dr. Reni ya, secara tidak langsung itu sudah memberikan kita ya gambaran bahwa itu poin-poin penting yang memang harus masuk atau ada di penelitian ya. Jadi itu memberikan masukan kepada kita juga ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu ya, kita kasih aplaus dulu buat sesi yang pertama ya, kepada Pak Agun, Bu Sri, Bu Ratu, Pak Asep ya. Silahkan dikasih di reaction-nya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke sesi kedua ya. Namun saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta, mohon masih bisa mengikuti sampai akhir ya. Karena nanti kami akan meminta Bapak dan Ibu peserta untuk memberikan umpan balik ya, sekaligus memberikan polling pemakalah terfavorit ya. Jadi kan ada pemakalah 1 nanti sampai ke 7, mana yang menurut Bapak dan Ibu itu yang merupakan terfavorit gitu ya. Dan pengisian umpan balik ini juga menjadi syarat sebagai kami menerbitkan sertifikat ya. Nanti untuk linknya tidak akan di-share sekarang, tetapi nanti pas setelah 7 pemakalah itu selesai menyampaikan paparannya ya. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir untuk sesi yang kedua ini ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi yang kedua ini ada 3 pemakalah ya. Saya lihat di partisipan ya. Pak Mikdam sudah hadir ya, sudah ada. Kemudian Bu Lilis juga sudah ada ya. Nah, kemudian ini Pak Wawan ya yang belum kelihatannya itu. Apakah sudah hadir atau belum ya Pak Wawan ya? Yang pemakalah yang ke-7 ya. Nah, mungkin mohon juga nanti Pak Nitya untuk mengkonfirmasi apakah pemakalah yang ke-7 itu sudah hadir atau belum. Takutnya juga masuk ke salah sasarannya, masuk ke room yang lain gitu ya. Oke. Tadi mungkin udah hadir Pak Wawan. Udah hadir? Tapi tadi kayaknya sepertinya terpental Pak. Oh terpental ya. Mudah-mudahan bisa masuk kembali ya. Mohon dikonfirmasi saja. Siap. Kita lanjut Bapak dan Ibu ke pemakalah yang kelima. Saya persilahkan Pak Mikdam Mustafa ya.
Waktunya 10 menit ya, silakan. Baiklah, terima kasih. Dan mohon informasi dulu apakah suara saya sudah terdengar? Sudah bagus, Pak. Ya. Paparannya juga sudah tampak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan mempresentasikan jurnal PTS saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Guru Bahasa Inggris dalam Melaksanakan Pembelajaran Kurikulum 2013 melalui Supervisi Klinis plus Diskusi atau SKPD di wilayah binaan Gugus 02 Kabupaten Bandung. Mohon izin perkenalkan, nama saya Mikda Mustafa, pengawas sehari-hari sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Dan tidak lupa juga, mohon maaf tadi seharusnya saya silaturahmi dulu dengan Bu Haji ini, juga para peserta yang lain. Saya lanjutkan sebagai latar belakangnya bahwa dalam secara ideal, dalam standar proses itu, bahwa yang namanya pembelajaran yang baik itu ada harus berprinsip aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kenapa tidak muncul ya? Kenapa tidak muncul? Belum, barusan itu udah muncul, Pak. Cuma mungkin kayaknya keklik ke stop screen ya. Share screen kembali saja. Ya, sudah tampil lagi, Pak. Ya. Ya, jadi meskipun sudah dilakukan supervisi kelas, itu sudah kegiatan rutin dari saya sebagai pengawas, kemampuan para guru mata pelajaran, termasuk guru-guru bahasa Inggris dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013 di wilayah binaan Gugus 02 Kabupaten Bandung itu masih belum sesuai harapan. Kemudian sebagai solusinya, maka saya membuat atau menyusun PTS yang berjudul atau untuk meningkatkan kemampuan guru bahasa Inggris dalam melaksanakan pembelajaran melalui supervisi klinis plus diskusi atau SKPD, dengan tujuannya, yang tujuan secara umum itu meningkatkan kemampuan guru bahasa Inggris dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013, dan sebagai tujuan spesifiknya adalah yang pertama untuk meningkatkan pemahaman guru mata pelajaran bahasa Inggris dalam hal pembelajaran bahasa Inggris berdasarkan kurikulum 2013, dan yang kedua untuk meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran bahasa Inggris dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian sebagai metode penelitiannya terdiri dari yang pertama rancangan penelitian, yang kedua tentang subjek, waktu, dan tempat penelitian, yang ketiga tentang prosedur penelitian, yang keempat tentang teknik pengumpulan data, yang kelima tentang analisis data penelitian. Adapun rancangan penelitian ini saya gunakan yang teorinya Hopkins tahun 1993, yaitu bahwa penelitian ini terdiri dari siklus-siklus 1 dan siklus 2 yang dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kemudian yang kedua tentang subjek, waktu, dan tempat penelitian. Adapun subjeknya adalah 15 orang guru yang terdiri dari 6 orang guru di SMP 1 Banjaran, guru bahasa Inggris tentunya. Kemudian 5 orang guru dari SMP Handayani 2, kemudian 3 orang guru dari SMP Pemuda, dan 1 orang guru dari SMP Umi Kulsum. Adapun waktunya adalah pada tahun ajaran 2018-2019 pada bulan Agustus 2018 dan bulan September. Tempat penelitiannya tentunya di 4 sekolah binaan. Kemudian sebagai prosedur penelitiannya antara lain dari 2 siklus, dan di masing-masing siklus itu terdiri dari 2 kali pertemuan. Kemudian teknik pengumpulan datanya
itu ada data kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif itu tentunya dari hasil observasi, dan untuk kuantitatifnya antara lain untuk pemahaman adalah dengan tes tertulis, dan kemudian untuk aspek kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 13 dengan instrumen monitoring kunjungan kelas. Kemudian untuk analisis data penelitiannya itu untuk pemahaman, baik pemahaman maupun kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 13 dengan menggunakan rumus skor yang diperoleh oleh semua guru mata pelajaran 15 orang, masing-masing guru mata pelajaran bahasa Inggris dibagi skor maksimal kali 100. Dan kemudian hasil-hasilnya baik pemahaman maupun kemampuan melaksanakan pembelajaran itu dibandingkan dengan kriteria keberhasilan yang saya ambil, yang saya gunakan itu kriteria keberhasilan Kemdikbud yang amat baik itu dari 91 sampai 100, kemudian 76 sampai 90 dan sebagainya. Nah, sesuai dengan proposal yang saya sampaikan itu bahwa kalau hasil baik pemahaman maupun kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran itu sudah mencapai baik, maka penelitian ini akan dihentikan. Kemudian untuk temuan itu terdiri dari deskripsi penelitian dan hasil penelitian. Adapun untuk deskripsi penelitian, baik itu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, hasil observasi, dan refleksi sesuai dengan jenis penelitian ini, jenis penelitian PTS. Adapun perencanaan itu sudah terlaksana baik di siklus 1 maupun siklus 2, dan ada 2 pertemuan. Adapun pertemuan 1 itu terdiri dari pertemuan awal, observasi mengajar, dan pertemuan balikan. Sesuai dengan yang kita tahu untuk tahapan-tahapan ini supervisi klinis. Kemudian untuk pertemuan 2-nya itu terdiri dari evaluasi, refleksi, diskusi, dan tes tulis. Begitupun dalam siklus 2, ada pertemuan 1, ada pertemuan 2. Kemudian pelaksanaan tindakannya, waktunya ya. Dan tempatnya di 4 sekolah binaan. Sedangkan siklus 2 minggu ke-1 sampai 4 September tahun 2018. Tempatnya juga di 4 sekolah binaan. Kemudian hasil observasinya itu pemahaman yang diukur dengan tes tulis itu skornya 64,66 dengan predikat cukup, dan pelaksanaan pembelajaran dengan skor 72,47 dengan predikat cukup. Dan refleksinya tentunya karena belum mencapai baik dilanjutkan dengan siklus kedua. Adapun hasil observasi untuk pemahaman di siklus 2 itu skornya 79,33 dan pelaksanaan pembelajaran skornya 81,80, dan refleksinya diakhiri sampai pada siklus 2 sesuai dengan yang dimunculkan di metodologi. Kemudian temuan siklus sebagai hasil penelitiannya, ini aspek pemahaman dan aspek pelaksanaan pembelajaran siklus 1, rata-ratanya 64,66 dan 72,47 dengan kualifikasi cukup. Jadi belum sesuai dengan apa yang disepakati dengan kolaborator bahwa akan dilanjutkan dengan siklus yang lainnya, siklus 2, ketika belum mencapai baik. Dilanjutkan dengan siklus 2. Adapun di siklus 2, aspek pemahaman yang diukur dengan tes tulis sekali lagi itu memperoleh rata-rata 79,33 dengan kualifikasi baik, dan pelaksanaan pembelajaran 81,80 dengan kualifikasi baik, dan refleksinya diakhiri sampai pada siklus 2. Kita lanjutkan dengan pembahasan. Yang pertama tentang pemahaman guru bahasa Inggris tentang pembelajaran kurikulum 2013. Di siklus 1 itu persentasenya 64,66%, dan di siklus 2 79,33%. Jadi ada peningkatan atau gain skornya 14,67%.
Kemudian untuk aspek kemampuan guru bahasa Inggris dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, di siklus 1 prosentasenya 72,47% dan di siklus 2 81,80% dengan peningkatan 9,33% atau gain skornya 9,33%. Dan diilustrasikan di diagram ini pendekatan supervisi klinis perlu diskusi ini bahwa pemahaman pembelajaran kurikulum 13 itu dari hasil tes tulis pemahaman guru-guru bahasa Inggris terkait pembelajaran kurikulum 13, siklus 1 64,66%, siklus 2 79,33%, peningkatan 14,67%. Dan di pelaksanaan pembelajaran di grafik ini kelihatan bahwa nilai kemampuan guru-guru bahasa Inggris dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di siklus 1 72,47%, siklus 2 81,80%, peningkatannya 9,33%. Kemudian rekomendasinya, kesimpulannya, mohon maaf. Yang pertama, pembinaan dengan pendekatan supervisi klinis diskusi atau SKPD bisa meningkatkan kemampuan guru bahasa Inggris dalam hal pemahaman pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Kemudian sesuai dengan tujuan spesifik yang sudah tadi disebutkan sebelumnya, pembinaan dengan pendekatan supervisi klinis plus diskusi bisa meningkatkan kemampuan guru bahasa Inggris dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013. Dan sebagai rekomendasinya bahwa dengan pendekatan pembinaan supervisi klinis plus diskusi ini bagi guru tentunya agar senantiasa meningkatkan profesinya dengan mengikuti forum-forum guru, antara lain dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian bagi sekolah, agar sekolah itu bisa memfasilitasi guru-guru mata pelajaran, termasuk guru-guru bahasa Inggris, untuk bisa ikut PKB, baik itu forum-forum MGMP maupun penelitian maupun forum-forum pelatihan yang lain. Kemudian bagi pengawas sekolah, tentunya SKPD ini agar bisa dijadikan sebagai alternatif pembinaan guru-guru mata pelajaran sesuai dengan rumpun mata pelajarannya. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan, terutama mungkin dalam PTS, karena kalau dalam jurnal tidak ada yang secara khusus memunculkan teori-teori yang saya punya referensi ini. Terima kasih, itu mungkin yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mikdam Mustafa yang telah memaparkan hasil penelitiannya. Mari kita kasih aplaus buat Pak Mustafa, Pak Mikdam. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan kepada pemakalah yang ke-6. Ya. Saya persilahkan Ibu Lilis Endang, ya, Bu Lilis Endang, silakan, kami persilahkan, waktunya 10 menit. Mohon maaf, Bu Lilis, suaranya itu masih di mute. Masih ke mute ya, tinggal diklik mute ya. Ya, maaf. Ya. Terima kasih Pak Dudi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sudah ada ya suaranya ya? Sudah jelas Bu Lilis, sudah jelas, tayangannya juga sudah tampil. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bil lisani afqahul qawli. Baiklah. Bu Reni yang saya hormati, kemudian para peserta seminar yang saya banggakan, izinkan saya Lilis Endang Sunarsi, guru SMA Negeri 4 Cimahi,
memaparkan laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Pap-smear untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 4 Cimahi pada materi sistem reproduksi. Maaf, saya slide show dulu ya. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang di sana tersirat bahwa tujuan sistem pendidikan nasional yaitu membentuk manusia yang mempunyai kecakapan, kreatif, dan mandiri. Sedangkan kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 4 Cimahi itu kreativitasnya masih rendah. Kemudian hasil belajarnya juga masih di bawah KKM. Kemudian tingkat ekonomi orang tua peserta didiknya masih lemah seperti itu. Sehingga dalam pembuatan alat peraga ini saya memberikan rekomendasi yang sederhana dengan menganjurkan kepada mereka kondisi lingkungan ya atau alat-alat yang tidak terpakai di sekitar lingkungan menjadi inspiratif mereka, menjadi inspirasi mereka untuk pembuatan alat peraga ini yang nantinya akan dipakai untuk mereka untuk dalam proses pembelajaran yang insya Allah akan menyenangkan buat mereka. Dan pembelajaran dan pembuatan alat peraga ini itu harus relevan dengan materi dan masalah yang mereka temukan di lingkungannya, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Dan tentu saja harus terjangkau karena tadi kondisi ekonomi orang tua peserta didik yang masih lemah. Jadi diusahakan biayanya seminimal mungkin. Itu adalah nilai yang merupakan salah satu kriteria penilaian pada kreativitas mereka nanti. Kemudian metodologi yang saya pergunakan yaitu pendekatannya berupa penelitian tindakan kelas dengan deskriptif dan kuantitatif dan kualitatif. Kemudian desain penelitian dari Kemis dan Tagar MC ya, yang ada 2 siklus di sini yang saya pakai. Kemudian kita lihat diawali dengan planning, perencanaan, yang kemudian dilanjutkan dengan action. Action tersebut diobservasi, kemudian hasil dari pelaksanaan diadakan refleksi yang bekerja sama atau bersama-sama dengan observer. Hasil dari refleksi tersebut akan merupakan acuan untuk membuat planning pada siklus kedua. Nah, kemudian dilanjutkan pada pelaksanaan kedua ya, dan diobservasi kembali, kemudian diadakan refleksi. Perlu diketahui bahwa pada siklus 1 ada dua kegiatan atau 2 tindakan ya, dan siklus 2 itu 3 tindakan, artinya 3 pertemuan seperti itu. Kemudian populasi yang dipakai yaitu peserta didik kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 4 Cimahi tahun pelajaran 2017-2018 sebanyak 36 orang. Sedangkan teknik pengumpulan data itu adalah lembar observasi, hasil ulangan, kemudian menyeleksi data, mengklasifikasi data, dan menyimpulkan. Analisis data yaitu RPP, tes uji kompetensi, lembar observasi, dan presentasi. Temuan penelitian yang pertama adalah kreativitas peserta didik. Nah, pada prasiklus ditemukan peserta didik yang mendapatkan predikat kurang itu sebanyak 5 orang atau 13,89%. Yang cukup sebanyak 28 orang atau 77,78%. Dan yang baik ada 3 orang yaitu 8,33%. Kemudian pada siklus 2
Maaf. Pada siklus 2, peserta didik yang mendapat predikat kurang itu tinggal 1 orang. Kemudian yang cukup 3 orang atau 25%, yang baik 24 orang atau 66,67%, yang sangat baik 2 orang atau 5,55%. Pada siklus 2, kreativitas peserta didik yang mendapatkan predikat kurang itu sudah tidak ada. Yang cukup itu ada 5 atau 13,89%. Kemudian yang baik 18 orang atau 50%, dan yang sangat baik 13 orang atau 36,11%. Peningkatan kreativitas ini kemudian dilanjutkan dengan hasil belajar peserta didik per siklus. Pada prasiklus ditemukan bahwa peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM itu sebanyak 27 orang atau 75%. Kemudian yang sama dengan atau lebih besar dari KKM sebanyak 9 orang atau 25%. Nilai tertinggi yang didapat 75 dan nilai yang terendah 20. Pada siklus 1, peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 10 orang atau 27,78%. Yang mendapat nilai sama dengan atau lebih dari KKM 26 orang atau 72,22%. Nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 40. Pada siklus 2, peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM 3 orang atau 8,33%, sama dengan atau lebih dari KKM 33 orang atau 91,67%. Nilai yang tertinggi mereka dapat adalah 90 dan nilai terendah 50. Dari data-data tersebut kemudian kita bahas, ya. Kita bahas mengenai peningkatan kreativitas dari siklus dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, ya. Prasiklus itu belum diadakan, belum dilakukan pap smear, ya. Artinya dia masih seperti biasa, seperti ya. Nilai kurang, bukan nilai, maaf. Kreativitas yang mendapatkan predikat kurang itu ada 5 orang, ya. Kemudian yang cukup ada 28 orang, yang baik 3 orang, sangat baik belum ada, ya. Kemudian pada siklus 1 ini sudah dilakukan atau diadakan perlakuan dengan menggunakan pap smear pembelajarannya, dihasilkan peserta didik yang mempunyai predikat kreativitasnya kurang itu 1 orang, yang cukup 9 orang, yang baik 24 orang, dan yang sangat baik 2. Dari siklus 1 ini kemudian observer pada akhir pembelajaran siklus 1, observer memberikan temuan-temuan, yaitu bahwa anak-anak atau peserta didik di kelas 11 IPA 4 itu masih belum fokus, ya, sehingga pembelajaran belum maksimal seperti itu. Kemudian saran beliau bahwa peserta didik itu harus difokuskan dulu, yaitu dengan mengadakan atau melakukan senam otak, sehingga pada siklus 2 Sehingga pada siklus 2, Sehingga pada siklus 2, sebelum proses pelaksanaan, diadakan dulu senam otak, ya, yang berfungsi untuk memfokuskan peserta didik terhadap proses pembelajaran, dan dihasilkan kreativitas peserta didik yang kreativitas yang kurang itu sudah tidak ada,
Kemudian yang cukup itu ada 5 orang, yang baik 18 orang, dan yang sangat baik 13 orang. Nah, ternyata peningkatan kreativitas peserta didik ini sangat mempengaruhi terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Kita lihat di sini pada prasiklus itu peserta didik yang mendapat yang berada di bawah KKM ya itu ada 27 orang. Menurun pada siklus 1 menjadi 10 orang dan siklus 2 menjadi 3 orang. Sedangkan yang mendapat nilai tuntas itu pada prasiklus 9 orang, ya, siklus 1 26 orang dan siklus 2 33 orang. Jadi dari data ini terlihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap hasil belajar. Kemudian nilai tertinggi yang didapat kita lihat dari prasiklus 75, kemudian siklus 1 90 dan siklus 2 90. Terjadi juga peningkatan. Di sini terlihat seolah-olah siklus 1 dan siklus 2 sama-sama 90, tetapi kalau nanti ada di laporan PTK-nya bahwa di siklus 2 ini mengalami jumlah siswa yang mendapatkan 90, nilai 90 seperti itu ya. Kemudian nilai terendah pada prasiklus ada 20. Mohon maaf Bu Lilis waktunya. Ya, dapat nilai 20 ya begitu dan seterusnya. Kemudian ini adalah kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu bahwa Pap Smear dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik sebagaimana data-datanya terlihat di sini. Adapun rekomendasi bagi guru bahwa proses model pembelajaran Pap Smear ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik. Kemudian bagi sekolah disarankan untuk atau dapat memfasilitasi guru dengan sarana dan prasarana untuk melakukan peningkatan potensi guru. Kemudian bagi dinas mengadakan tindak lanjut dari setiap pendidikan dan pelatihan penulisan karya ilmiah. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil untuk penelitian tindakan kelas ini. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Lilis yang telah memaparkan hasil penelitiannya. Selanjutnya kita masih ada satu ya lagi pemakalah. Namun saya belum melihat di partisipan Pak Wawan ya yang belum hadir ya. Mohon konfirmasi dari panitia apakah Pak Wawan sudah hadir? Pak Wawan sepertinya tidak ada di kelas yang lain juga Pak. Oh tidak ada ya? Iya, nggak hadir. Berarti di sini hanya 6 panelis ya, pemakalah ya, Pak Andang ya. Betul. Tadi cuma Pak Wawan ada, cuman kemana ya? Ya. Baik Bapak dan Ibu ya, sekali lagi terima kasih Bu Lilis ya sebagai pemakalah yang terakhir. Kita kasih aplaus buat Ibu Lilis ya. Silakan di reaction. Baik, saya persilakan Bu Lilis juga untuk stop share screen-nya ya. Baik Bapak dan Ibu, karena pemakalah yang ke-7 kelihatannya tidak bisa masuk ya, tidak masuk. Jadi untuk di sesi yang kedua ini hanya 2 pemakalah ya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Hajah Reni untuk membahas atau memberikan tanya jawab seperti halnya di sesi yang pertama. Saya persilahkan Bu Hajah Reni. Ya, turun Pak Dudik ya. Ini yang untuk pamikdam ya, untuk pamikdam. Ini yang ingin saya tanyakan ya. Mengapa ya Bapak memilih supervisi klinis plus diskusi sebagai solusi ya dalam penelitian ini. Mungkin kelebihannya apa bisa dijelaskan. Kemudian tindakannya seperti apa ketika siklus 1 dan siklus 2 Pak oleh yang Bapak lakukan. Ya, itu untuk pamikdam. Biar satu lagi ya untuk Bu Lilis. Bu Lilis, bagaimana siklus 1 dan 2 itu dilakukan tindakannya?
dan bagaimana hasilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mengukur kreativitasnya. Kemudian tadi ada kata-kata saran beliau. Saran beliau itu siapa? Ya. Jadi saran beliau itu kan tadi ada olahraga otak dulu katanya ya. Nah itu saya ingin tahu itu. Jadi tadi itu yang pertama itu bagaimana siklus 1 dan 2 dilakukan oleh ibu ya. Kemudian bagaimana mengukur kreativitasnya, Dan itu ada prasiklus ya, ada prasiklus. Jelas kalau prasiklus itu pasti kurang ya, karena belum dilakukan penelitian ya. Itu yang saya tanda tanya itu saran beliau. Tadi Bu Lilis mengatakan saran beliau. Nah beliau itu siapa ya? Itu saja. Mangga Pak Mikdan mohon dijawabnya singkat, padat dan jelas ya. Ya, terima kasih ya, terima kasih Bu Jereni ya. Mangga. Pertanyaan yang pertama, mengapa di sini topiknya tentang supervisi klinis plus diskusi, apa kelebihannya, jelaskan. Seperti yang kita ketahui, suatu PTK itu sebenarnya guru itu sudah melaksanakan yang seharusnya, tapi ketika melaksanakan dengan yang seharusnya, misalkan pakai media, tapi masih punya kesulitan, artinya itu harus ada temuan, gitu kira-kira. Nah, sama halnya dengan yang saya laksanakan, kalau supervisi klinis, supervisi kelas, kunjungan kelas itu dianggap hal yang memang standar harus dilaksanakan. Ya, ketika sudah melaksanakan supervisi kelas, tiba-tiba guru mata pelajaran khususnya di sini dalam subjek under research yang saya gunakan itu ada 15 orang guru, itu masih juga, terutama saya harus sampaikan tentang bagaimana cara menilai sikap dan tentang model-model pembelajaran itu masih punya kesulitan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka sekaligus mungkin sebagai jawaban dari nomor 2, maka SKPD ini dilaksanakan. Jadi supervisi klinis plus diskusi itu kira-kira. Di pertemuan 1 itu dilaksanakanlah supervisi klinis yang seperti biasa. Ini siklus 1 kan ada 2 pertemuan. Di pertemuan 1 itu ada supervisi kelas yang biasa yang terdiri dari pra observasi, kemudian kegiatan intinya observasi, dan pasca observasi atau refleksi kira-kira gitu. Kemudian di pertemuan 2-nya, nah ini yang disebut dengan plus diskusi untuk melaksanakan evaluasi, refleksi, dan diskusi. Karena kalau hanya sebenarnya di pertemuan 1 yang di pasca observasi juga itu sebenarnya ada refleksi dan diskusi, tapi ternyata gitu masih belum optimal. Jadi optimalkan dengan diskusi, refleksi, dan evaluasi di pertemuan kedua masih siklus yang sama. Begitupun di siklus yang kedua. Kemudian yang saya laksanakan juga tentunya karena harus tahu apa hasilnya, ya tentunya untuk aspek pemahaman guru bahasa Inggris tentang kurikulum 2013, pembelajaran kurikulum 13 dengan menggunakan instrumen tes tulis, dan kemudian untuk melihat kemampuan guru bahasa Inggris dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 menggunakan instrumen kunjungan kelas. Gitu. Itu mungkin jawaban saya untuk menjelaskan yang tadi dan tindakan yang dilaksanakan. Terima kasih. Ya. Jadi kalau untuk pemahaman hanya tes tertulis saja ya Pak? Tes tertulis betul. Kalau pemahaman itu jadi instrumennya tes tulis. Ya, pada saat itu tidak ada tindakan ya. Jadi hanya dibagikan tes tertulis gitu. Oh iya, jadi di setiap pertemuan kedua di setiap siklus betul. Jadi pertemuan 1 itu kunjungan kelas ya. Seperti biasa lah, supervisi kelas biasa. Kemudian ditambah dengan plus diskusi, dengan diskusi tentunya gitu ya. Jadi memberikan dulu tes tulis, kemudian dianalisis hasilnya, kemudian didiskusikan, dievaluasi, diskusi. Oke. Ya, atur nuhun Pak Mikdam. Ya, sami-sami. Ya, mangga Bu Lilis. Ya, mangga atur nuhun Bu Reni. Tindakan yang dilakukan pada siklus 1 itu tentu saja pertama-tama adalah menjelaskan bagaimana langkah-langkah dari pap smear pada anak-anak. Kemudian mereka mengadakan atau membuat desain penelitian seperti itu. Desain dari pembuatan alat peraga tersebut.
Jadi pada siklus 1 ini hanya yang kita lihat hanya desain. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2 mungkin Bu Reni. Jadi kreativitas peserta itu dilihat dari data-data yang terlihat di sini di layar ini ya. Jadi mereka bukan hanya dari gambar desainnya saja, tetapi karena pada pap smear ini ada kata terjangkau secara biaya, maka di sini ada bahwa biayanya masih tinggi di sini seperti itu. Jadi ini adalah saya anggap merupakan ini adalah kreativitas mereka, bagaimana mereka membuat desain alat peraga tersebut sehingga alat peraga tersebut baik, ya, relevan dan terjangkau secara biaya. Begitu mungkin untuk yang pertanyaan yang nomor 2 ya, yang siklus 2-nya. Tadi Punten Bu Lilis, kalau tindakan itu seperti apa? Tindakannya gitu. Tindakan Ibu itu bagaimana gitu tindakannya? Ya, untuk yang siklus 1, Bu? Ya, siklus 1 maupun siklus 2. Ya, siklus 1 kan pembuatan desain, Bu. Pembuatan desain. Jadi mereka mendesain alat peraga ya yang relevan tadi dan terjangkau. Kemudian pada siklus 2-nya mereka pada siklus 1, maaf Bu, siklus 1 setelah membuat desain, kemudian mereka mempresentasikan desainnya, kemudian ditanggapi oleh seluruh peserta ya atau kelompok lain. Kemudian pada siklus 2-nya mereka memperbaiki ya berdasarkan masukan-masukan dari peserta kelompok lain dan dari hasil konsultasi dengan saya sebagai gurunya seperti itu. Kemudian pada siklus 2 mereka sudah membuat alat peraga yang alat peraganya dibuat di rumah, Bu, tetapi mereka harus menyetorkan atau memperlihatkan video proses pembuatannya seperti itu. Kemudian, nah pada siklus 2 ini setelah mereka membuat alat peraga, maka alat peraga tersebut dipresentasikan di depan kelas. Nah, setelah dipresentasikan, kemudian dipampang di dinding, pampang di dinding. Nah, itu tindakan yang kedua, Ibu ya. Yang ketiganya, mereka pada minggu yang berikutnya saya sarankan atau saya tugaskan untuk setiap hari melihat ya alat peraga yang dipampang tersebut ya. Tentu saja kalau misalnya ada pertanyaan, mereka bisa bertanya pada pembuat alat peraga tersebut. Ya, dan kemudian di situ saya lihat di tabel ada desain biaya produksi baik, desain baik, biaya produksi tinggi, desain cukup, biaya produksi tinggi, gitu ya. Nah, ini untuk desain itu baik atau cukup itu Ibu gimana kriterianya? Itu ya, Bu ya. Kalau biaya kan bisa dihitung ini berapa biayanya. Tapi kalau desain, kemudian bagaimana kreativitas siswa muncul ketika itu? Ya, jadi desain itu saya anggap baik kalau dia sudah relevan dengan materi dan mereka juga kan mencari masalah-masalah yang tentang sistem reproduksi yang berada atau yang mereka temukan di lingkungan. Jadi apakah desain yang mereka buat itu sudah sesuai dengan materi dan masalah yang ada atau yang akan mereka pecahkan seperti itu, Bu. Ya. Nah, satu lagi ya tadi apakah ada yang ini saran beliau itu siapa? Yang beliau ya, Bu. Nah, ya. Nah, beliau itu adalah observer, Bu. Observer yang ikut mengamati proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pap smear ini, Bu. Itu guru juga sama, guru SMA 4? Sama guru, hanya gurunya guru fisika, tetapi beliau juga mendapatkan kesulitan yang sama seperti saya, seperti itu, dan beliau juga ingin seperti itu, kemudian ingin mengadakan penelitian ya, seperti penelitian tindakan kelas pada kelas yang beliau ajar seperti itu, bukan pada kelas saya. Ya. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Dudi. Saya kembalikan lagi ke Pak Dudi ya.
Terima kasih Pak Mikdam, salam Bu Lilis. Ya. Terima kasih. Ya, Sama-sama. terima kasih Bu Reni yang telah menginspirasi ya dengan tadi pertanyaan-pertanyaan ya, sekaligus masukan-masukan kepada kita ya, bagaimana poin-poin penting di dalam penelitian itu. Terima kasih Bapak dan Ibu ya yang sudah menjadi pemakalah ya. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Agun ya, ke Ibu Sri ya, Ibu Ratu, Pak Asep Rudini, Pak Mikdam dan Ibu Lilis ya yang telah memaparkan hasil penelitiannya ya. Baik Bapak dan Ibu, ini masuk ke sesi paling akhir ya, paling akhir. Namun sebelum ditutup ya, mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Bu Reni sebagai close statement ya, untuk memotivasi kita ya, untuk memotivasi kita dalam melakukan penelitian atau sebagai karya tulis ilmiah. Ya. Saya persilakan Bu Reni. Ya. Baiklah Ibu-ibu dan Bapak ya, di dalam penelitian ini tentunya beragam ya. Masih terdengar suara saya ya? Masih. Pamejam sakitnya tos bari yang tunduh teh gitu ya. Ya. Jadi ternyata seperti PTK, PT saja beragam gitu ya. Mohon Ibu-ibu dan Bapak agar nanti ya kalau membuat KTI atau ya KTI ya dalam bentuk PTK, PTS itu Ibu-ibu dan Bapak pelajari buku 4 ya. Untuk pengawas juga hampir sama ya Pak Mikdam, hampir samanya ada perbedaannya sedikit gitu ya. Ya. Jadi mohon agar jerih payah Ibu-ibu dan Bapak itu diakui ya. Diakui angka kreditnya, jangan lupa lampiran-lampirannya. Tadinya saya ingin melihat lampiran-lampirannya ada tidak yang seperti ya Pak Mikdam atau Bu Lilis gitu ya. Lampiran-lampiran yang dilakukan oleh siswa itu harus ada ya. Jangan sampai itu tidak ada. Kalau tidak ada berarti kan tidak ada nilai ya. Jadi saya berikan ini Bapak dan Ibu, alhamdulillah Ibu dan Bapak sudah mau melaksanakan penelitian ya. Itu penelitian itu kan untuk kebaikan Ibu dan Bapak agar kita secara ini lebih profesional di dalam melaksanakan tupoksi Ibu dan Bapak ya. Jadi pengawas maupun guru atau maupun kepala sekolah ya. Dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak, jadi kami di sini belum karena nanti diolah ada makalah, bahan tayang, kemudian presentasi ya. Jadi itu akan kami olah semuanya dan di sini dari sekian puluh itu nanti yang mendapatkan bimbingan itu 20 atau berapa gitu ya. Ya mudah-mudahan seandainya tetap semangat ya. Tetap semangat untuk meningkatkan kinerja Ibu-ibu dan Bapak ya. Ya mungkin itu Pak Duju ya. Atur nuhun ya Pak Mikdam, Bu Lilis, Pak Agun, Bu Sri, kemudian Bu Ratu, Pak Asep ya. Jadi yang satu orang tidak hadir ya. Mohon maaf seandainya ada yang hal-hal yang tidak berkenan di hati Ibu dan Bapak ya dari sikap maupun kata saya ya. Ya mangga Pak Dudi. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni ya. Bapak dan Ibu, kami mengingatkan kembali ya, ini karena ini sudah sesi terakhir. Bapak dan Ibu di chat panitia sudah memberikan link ya. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu untuk memberikan umpan balik ya, sekaligus polling pemakalah terfavorit ya. Jadi di chat sudah tersedia ya linknya ya, Bapak dan Ibu jangan lupa ya. Jadi setelah ini langsung Bapak dan Ibu bisa mengisi itu. Baik Bapak dan Ibu. Gimana ada umpan balik itu di chat mana? Ya silakan bisa dilihat di chat roomnya ya. Bapak dan Ibu tinggal klik saja langsung biasanya masuk ya ke Google Form-nya gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan kita dari awal sampai akhir. Banyak masukan-masukan buat kita ya, terutama dalam bagaimana kita bisa mengembangkan khususnya di karya tulis ilmiah ini gitu ya. Dan ini juga merupakan bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan kita, di mana tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan
profesionalitas kita sebagai tenaga fungsional di sini ya, baik itu kita sebagai guru ya, sebagai kepala sekolah, sebagai juga pengawas, juga sebagai yang lain tadi Pak Prof. Abdor juga sudah menyampaikan, itu semua ya tenaga fungsional itu baik dosen juga sama melakukan itu. Bahkan sudah jadi profesor juga sama, tetap harus mempertahankannya dengan mengembangkan karya tulis ilmiah ini. Nah, sehingga dengan kita melakukan karya tulis ilmiah ini, kita dapat meningkatkan kinerja kita ya, kinerja kita sebagai guru, kinerja kita sebagai kepala sekolah, kinerja kita sebagai pengawas gitu ya. Di kami juga sama ada tenaga fungsionalnya sebagai widya prada, juga dosen gitu ya. Di mana ini harapannya dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi secara umum gitu ya. Intinya kita mempunyai peran masing-masing. Alhamdulillah di sini heterogen ada ya. Dari unsur pengawas ini harapannya bisa mendorong gitu ya. Kalau roda itu ada geriginya gitu ya, dapat mendongkrak, memutarkan rodanya kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah juga sama, harapannya dapat mendongkrak atau mendorong para guru-gurunya gitu ya. Dan ujung tombaknya adalah Bapak dan Ibu guru, bagaimana bisa mendorong atau mendongkrak atau memutarkan para siswa. Sehingga siswa kita ini atau lulusan kita ini adalah nanti harapannya lulusan yang kompeten gitu ya. Itu saja Bapak dan Ibu close statement dari saya. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan ini Bapak dan Ibu ya, alhamdulillah kita sudah selesai. Selanjutnya mungkin kalau ada dari panitia, saya persilakan mau ambil foto bersama atau bagaimana, silakan saya kembalikan ke Pak Andang. Pak Andangnya ada nggak? Ini Pak Andang. Andang atau Bu Nurbani mau foto bersama dulu? Pak Dudi, dah. Ya, Bu Nurbani ya? Ya. Ada ya? Nah, ya, Bu. Khusus kelas A ya, foto bersama kelas ya. Bu Nur. Sekedap. Iya, Pak Ajum, Badan Rudigan mengapa? Daftar yang ngisi daftar ada 23, sementara peserta itu kan lebih dari 30. Betul. Nah, gitu supaya mengisi daftar ada diingatkan kembali. Ya, betul. Bapak Ibu peserta, terutama peserta ya, kalau pemakalas sepertinya sudah aman. Bapak Ibu peserta, kami di sini, saya mewakili panitia bahwa sebagai salah satu syarat nanti diterbitkannya sertifikat untuk Bapak dan Ibu sebagai peserta, yaitu harus mengisi absen dan umpan balik. Jadi mohon bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, silakan mengisi. Kami tunggu sampai sore ini, karena setelah sore insya Allah linknya akan kami tutup. Ya, terima kasih. Badai di foto Ibu, Bapak Ibu. Badai. Silakan diaktifkan videonya. Ini ada dua halamannya, ada dua page. Page yang pertama, saya coba. Pak Andang, oh. Bu Elin, mau videonya mau diaktifkan tidak? Adiansa. Page pertama ya. 1, 2, 3. Sekarang page kedua. Di sini masih banyak yang menutup videonya. Ada Bu Megawati, Bu Iis, Bu Badriah, Bu Rukaisi. Silakan diaktifkan videonya, Bu. Kalau yang koneksinya kurang bagus boleh dinonaktifkan. Sinyalnya jelek, Ibu. Ya. Sudah ya, siap? Page kedua. 1, 2, 3. Ya. Sudah dari panitia sampai di situ Pak Ajum ya, tidak ada pengumuman lagi ya?
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih panitia ya. Bapak dan Ibu jangan lupa tadi ya mengisi umpan balik. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lip room ya, Bapak Ibu, silakan. Jangan lupa mengisi absen dan umpan baliknya. Terima kasih.